استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم وإن تسبيح الصف تمام الصلاة الجلوس ركعتين sempurna sholat di sana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina Muhammadin. Sallu wa sallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah حق تقاته فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما. Mohon diaminkan jemaah sekalian. Rabbana zidna ilman Rabbana razuqna fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آمين. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Bi khair? Khair Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masyaallah.
Ada saatnya, insyaallah. Sa'ah. Ada saatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada busyra yakni kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua sebagai umatnya, umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan dalam Sahih At-Targhib Al-Imam Al-Munziri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun di antara umatnya, mau laki-laki atau perempuan, dewasa atau masih anak-anak, bahkan sudah sepuh, dia berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah mempelajari dan mengajarkan atau mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, hadis, perkataan-perkataan para ulama di dalamnya. Ikhlas karena Allah, apa yang dia dapatkan? Ini busyra, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Allahu akbar. Jadi mendapatkan pahala haji yang sempurna. Semoga kita termasuk di dalamnya, jamaah sekalian. Masya Allah. Satriono sebulan hadir berapa kali ta'lim? Yang jelas dapat pahala haji insyaallah setiap pekan ini. Ini Ustaz Muhtaram insyaallah ya. Kalau Ustaz belum ditambah syuruknya. Jadi Masya Allah. Apalagi akhuna Muhammad Fahad, Masya Allah, sudah pakai qalansuwa haji. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, sebulan kita ta'lim 4 kali mingguan, ya, 4 pekanan, yakni 4 pekan dalam sebulan, ditambah sebulan 2 kali ta'lim di waktu subuh, ditambah lagi solat syuruk, solat solat isyraq. Nah, Masya Allah. Jadi kalau dituliskan itu Ustaz, gelar hajinya sudah banyak sekali. Masya Allah. Ya. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji, enggak ya. Jadi pahala haji. Jadi kalau yang sudah mendaftar haji, jangan di-cancel Pak, karena sudah dapat pahala haji, jangan ya. Karena tidak menggugurkan kewajiban haji. Masya Allah. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kita dalam surah Yunus ayat 58 untuk bergembira di dalam majlis ilmu. Salah satunya ya, untuk bergembira hatinya, jiwanya di dalam majlis ilmu. Jadi nggak ada istilah penuntut ilmu yang hadir di dalam majlis ilmu itu stres, nggak ada Pak. Ya, sudah. Ya. Di luar ya, di luar Ustaz. Di dalam majlis ilmu fitrahnya, yakni sunnatullah, hatinya gembira, tenang, jiwanya bahagia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah
wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka bergembira. Para ulama menafsirkan, para ulama tafsir, karunia di antaranya adalah nikmat Islam dan iman. Itu karunia tertinggi, terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Islam dan iman. Iman dan Islam. Dan rahmat Allah, di antaranya Al-Imam Al-Mujahid, seorang ahli tafsir, murid dari sahabat Ibnu Abbas kalau tidak salah radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Al-Quran. Jadi rahmat Allah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya. 114 surat itu, kenapa disebut surah? Ya surat. Dan nama lain dari Al-Quran adalah rahmah. Apa arti rahmah? Cinta, kasih sayang. Jadi Al-Quran itu berisi 114 surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas saja Nabi SAW bersabda sekaligus kabar gembira untuk umatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, bahkan jemaah sekalian, ini mohon izin ya, di pertemuan kali ini saya akan juga menyampaikan tasjih, ya, motivasi untuk kita bersama sebelum kita masuk kepada pembahasan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan satu hadis yang sesungguhnya hadis ini menjadi puncak kebahagiaan seorang penuntut ilmu. Jadi puncak kebahagiaan seorang penuntut ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh suatu perjalanan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menuntut ilmu agama, maka Allah pintaskan jalannya menuju surga. Allah berikan jalan pintas menuju surga. Nah, artinya di akhirat hisabnya Allah mudahkan. Masya Allah. Timbangan amalnya Allah beratkan. Allah ampuni dosa-dosanya dan dia berhak mendapatkan surga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penuntut ilmu adalah pahala haji yang sempurna. Dan pahala haji yang sempurna itu tidak lain adalah ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini jamaah sekalian, para penuntut ilmu sejak zaman dahulu yang kemudian mereka jadi ulama besar. Kita ini menuntut ilmu tapi nggak jadi ulama, ya. Ini karena kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, ya, dan niat
ya, dalam menuntut ilmu tidak sama dengan para penuntut ilmu ya, yang kemudian menjadi ulama. Satu contoh jamaah sekalian, satu contoh. Ini ada kisah Masya Allah ya. Penuntut ilmu ya, namanya Hisham Ad-Damashqi. Ini pakar hadis ya. Hisham Ad-Damashqi dari Damaskus. Beliau murid dari Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala. Hisham Ad-Damashqi ini ya, meninggalkan Damaskus ya, Suriah kalau sekarang ya, diantaranya Suriah, Syam ya. Orang tuanya menjual rumah sebagai bekal menuntut ilmu anaknya. Jadi Masya Allah, Ustaz Riono sudah jual rumah belum untuk menuntut ilmu Ananda? Belum ya, belum sampai menjual rumah. Alhamdulillah. Nah, jadi Masya Allah jemaah sekalian, datang ke kota Madinah, ke Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, duduk di majlisnya Imam Malik sekian lama, sampai suatu ketika Imam Malik mendapati ada kesalahan pada diri muridnya ini. Akhirnya Imam Malik rahimahullah ta'ala menyuruh asistennya untuk menghukum Hisham Ad-Damashqi. Dipukul 15 kali. Nah, Hisham Ad-Damashqi meskipun murid, dia tidak terima dengan keputusan Imam Malik ini, karena alasan yang gak bisa dia terima. Meskipun yang mukulnya adalah asistennya. Kemudian ini Masya Allah ya, bedanya dengan penuntut ilmu sekarang. Kalau dulu itu betul-betul ya, dia sampaikan di hadapan gurunya. Kalau nggak suka, ada gurunya yang berbuat salah, dia sampaikan, nggak main di belakang ya. Nah, kalau sekarang senyum-senyum gitu kan, cium-cium tangan di belakang. Nah, ini nggak ada adab seperti ini. Nah, Hisham Ad-Damashqi rahimahullah ta'ala adabnya tinggi terhadap Imam Malik, sehingga dia sampaikan, wahai syekh, wahai imam, qad zalamtani, engkau sudah menzalimiku. Engkau sudah menzalimiku. Berani mengatakan itu. Masya Allah ya. Aku tidak halalkan perbuatan. Masya Allah. Ini bahasa tidak halalkan ini dibawa sampai akhirat ini Ustaz. Jamaah sekalian, apa kata Imam Malik? Imam Malik ulama besar, alim besar, dia berlapang dada, tawadhu, rendah hati. Bukan berarti karena Masya Allah kedudukannya sebagai seorang alim kemudian dia berlaku sombong ya. Dia ujub, enggak. Dia katakan, wa ma kafaratuhu. Lalu apa kafaratnya? Supaya kamu menghalalkan perbuatanku ini. Masya Allah. Kesatria Imam Malik. Apa kafaratnya? Ya. Jadi apapun kafarat yang dia putuskan ya, Imam Malik terima ya. Meskipun dipukul lagi gitu kan. Tapi lihat penuntut ilmu, Masya Allah. Ini penuntut ilmu sejati ini ya. Dia ambil kesempatan berharga ini. Apa katanya? Kafaratnya karena engkau sudah menyuruh asistenmu memukulku 15 kali, ajarkan kepadaku 15 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini jamaah sekalian, belum tentu Imam Malik rahimahullah taala punya kesempatan khusus untuk mengajarkan ya, kepada ya, muridnya ya, sekian hadis. Dia minta itu ya. Setelah diajarkan, dia terima ya. Apa katanya? Ini Masya Allah, ajib perkataannya ini, ucapannya ya. Zidni fil darab, zidni fil hadis. Pukul lagi satu kali, tambahkan kepadaku satu hadis. Masya Allah. Jadi minta dipukul lagi ya. Pukul lagi satu kali, tambahkan kepadaku satu hadis. Ini Masya Allah, ini kesungguhan ya, para penuntut ilmu di zaman dahulu, sehingga mereka betul-betul jadi ulama. Maka tidak heran kitab hadis Al-Imam Malik, kitab Muwatta yang berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang tersebar di seluruh dunia ya, maka riwayat tertingginya adalah diriwayatkan oleh Hisham Ad-Damashqi, karena Imam Malik memberikan manuskripnya kepada Hisham Ad-Damashqi. Masya Allah. Jadi Ustaz, kalau suatu saat ada
Ada syekh, guru antum menzalimi, ya antum sempatkan itu, ya. Naam, ya. Jadi dendanya pakai uang, kalau salah, suruh membatin masalahnya cubit kan. Nah, ini masya Allah, ya. Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ya, para ulama kita betul-betul memahami keutamaan menuntut ilmu, ya, sehingga mereka semua, ya, sampai mengorbankan, ya, tenaga, waktu, bahkan hartanya untuk menuntut ilmu agama, karena paham hakikat dan keutamaan menuntut ilmu, yaitu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi main menuntut ilmu itu, ya, bukan lagi dari desa ke desa, ya, dari kecamatan ke kecamatan, apalagi perumahan ke perumahan, enggak. Tapi sudah dari benua ke benua, Pak. Masya Allah, negara ke negara. Naam, ya, sudah dari benua ke benua. Allahu Akbar. Ini Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Naam. Maka jamaah sekalian, surah Yunus tadi ayat 58, Allah tegaskan di ujung ayatnya, semua karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya itu, ya, khairum mimma yajma'un, lebih baik dari semua yang manusia kumpulkan di dunia, lebih baik dari dunia dan seisinya. Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi Masya Allah, ya. Ini terakhir jemaah sekalian sebelum kita masuk, ini kabar gembira juga dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadis ini, dan Masya Allah ajib, ya. Kita ta'ajub, ya, mengetahui kandungan hadis ini. Apa kata Nabi SAW kepada para sahabat ketika itu? Ayuhibbu ahadukum, adakah di antara kalian yang suka untuk pergi ke Budhan atau Aqiq, itu nama lembah di kota Madinah. Jadi, adakah di antara kalian yang suka pergi ke, ya, lembah Aqiq atau tadi yakni Budhan, ya. Kemudian dia pulang membawa, ya, 2 ekor unta yang sangat gemuk, yaitu unta Kaumawain. Nama untanya Kaumawain. Jadi unta yang sangat gemuk dan harganya sangat mahal. Ya. Saya menerima info, ya, harga unta itu, ya, sudah ratusan juta mainnya. Itu unta yang sangat gemuk dan sangat mahal harganya. Apa kata para sahabat? Nuhibbu dzalik. Sungguh kami suka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Perginya kalian ke masjid, berangkatnya kalian ke masjid, ya, untuk mempelajari 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik dari 2 unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik dari 3 unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik dari 4 unta. Sebanyak, ya, jumlah ayat yang kalian pelajari, maka itu lebih baik dari bilangan unta itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya benar apa yang Allah firmankan. Khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu termasuk, ya, yakni ilmu agama, ya, yang kemudian kita berusaha untuk amalkan, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya disebut dengan jalan pintas menuju surga. Allahu Akbar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuk kepada pembahasan baru. Insyaallah pekan depan kita akan mempelajari pembahasan fikih dari kitab Matan
Al-Imam Abi Syuja. Jadi satu kali dalam satu bulan insyaallah kita akan mempelajari kitab fikih ya, matan Al-Imam Abi Syuja ya. Insyaallah Ustaz Pak Yusri hadir ya, karena kita akan mempelajari bab salat ini. Bab salat. Ya, kalau bab terkait dengan ya, hal-hal yang mewajibkan mandi sudah lewat. Ya. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Ya. Bab yang ketujuh, babun fil yaqini wat tawakkuli. Bab yang ketujuh ini adalah pembahasan tentang al-yaqin dan tawakal. Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nah, Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Muhyiddin ini gelar, Pak. Ini sedikit ya. Ini karena terkait dengan keikhlasan hati dalam menuntut ilmu. Muhyiddin ini gelar yang disematkan kepada Imam An-Nawawi ya, oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengetahui gelar ini gelar Masya Allah. Ini LCMA, doktor, ya, haji dan seterusnya, nggak ada apa-apanya dengan gelar ini. Ya. Muhyiddin itu artinya penghidup agama, artinya seseorang yang betul-betul menjaga ya, kemurnian agama. Ya. Sebagaimana ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ajarkan. Ini Muhyiddin, ini gelar luar biasa. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mendengar ya, bahwa ada orang yang memberinya laqab demikian, apa kata Imam An-Nawawi? La aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan orang yang memberikan kepadaku gelar Muhyiddin. Dituntut nanti di akhirat. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena beliau paham betul tentang hakikat keikhlasan. Para ulama, Imam Az-Zahabi dan seterusnya, tidak mampu lisannya untuk mengucapkan bahwa saya ikhlas. Nggak mampu. Berat untuk mengucapkan saya ikhlas. Mereka hanya terus berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang ikhlas dan diterima amal ibadahnya. Ya, dengan terus ya, menjaga amalannya. Tapi untuk mengucapkan ikhlas berat. Nah, demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi berat sekali ini. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah akan menuntut di akhirat orang yang memberinya gelar Muhyiddin. Kalau kita bagaimana? Ya, diberi gelar Tuan Guru, sujud syukur. Tuan Guru, sujud syukur, gitu kan? Masya Allah. Ya. Nah, tapi enggak, para ulama Masya Allah, mereka takut kepada Allah. Itulah ya, kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu hanya para ulama. Orang yang betul-betul mengetahui ya, hakikat keikhlasan, hakikat ilmu, dan mengamalkannya, mengajarkannya. Nah, bab ini jamaah sekalian, bab fil yaqin wat tawakkul ini Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menggabungkan dua pembahasan sekaligus. Pertama al-yaqin, kedua at-tawakkul. Ya, tawakal. Kenapa tidak dipisahkan seperti bab-bab lainnya? Seperti bab ikhlas, bab sabar, bab jujur, bab taubat dan yang lainnya. Tapi digabung. Ini Masya Allah. Ini ada alasannya. Para ulama menjelaskan ya, bahwa ya, tawakal itu buah samrah, lahir dari al-yaqin. Jadi tawakal kepada Allah itu buah lahir dari al-yaqin. Lalu apa definisi al-yaqin? Yakin ya, bahasa Arab ya, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yakin, keyakinan ya. Makanya di dalam surah Al-Hijr ya, ayat 99 Allah membahasakan kematian itu dengan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah terus menerus kamu kepada Allah, istiqamah ya. Ikhlas ya. Jangan menyekutukan Allah ya.
hingga al-yakin mendatangimu. Kematian itu mendatangimu karena al-yakin, karena kematian adalah sesuatu yang pasti, yakin akan mendatangi setiap manusia, setiap hamba. Nah, maka al-yakin kata para ulama adalah kuatnya keyakinan seorang hamba. Kuatnya keyakinan seorang hamba terhadap seluruh apa-apa yang Allah katakan, Allah sebutkan, baik di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang berkaitan dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surga, terkait dengan neraka, ancaman, terkait dengan yakni perkara-perkara gaib, terkait dengan keimanan, terkait dengan keadaan kaum sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-yaqin, keyakinan. Jadi keyakinan adalah kuatnya keyakinan seorang hamba terhadap segala sesuatu yang Allah sampaikan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-yaqin, yakin ini adalah amalan hati, sama seperti tawakal, itu amalan hati. Yakin itu amalan hati, tawakal itu amalan hati. Ini ada kisah jemaah sekalian. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekitar beliau ada para sahabat. Bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan mereka. Enggak ada ucapan apapun, pergi meninggalkan para sahabat. Sekian menit, sekian lama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggu enggak juga kembali. Mulai khawatir para sahabat, khawatir terjadi sesuatu yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berusaha untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cari kemana-mana, tidak dapat. Akhirnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke kebun kurma. Kebun kurma itu dikelilingi oleh dinding. Tidak ada pintu di situ, hanya ada lubang, tempat keluarnya air. Jadi semacam pengairan. Jadi ada lubang, tempat pengairan, tapi bisa dimasuki oleh satu orang. Maka dia masuk ke tempat itu. Ketika masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Hurairah, "Na'am ya Rasulullah." Iya, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Abu Hurairah bahwa kami sangat khawatir ya Rasulullah dengan keadaanmu, sehingga kami mencarimu, sehingga aku sampai di sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sandalnya kepada Abu Hurairah. Sandal mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah. Ini bukan sembarang sandal jemaah sekalian. Sandal Imam Ahmad pun, Imam Ahmad masih hidup ketika itu. Ada orang yang kesurupan, diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, datang kepada Imam Ahmad, seseorang, supaya Imam Ahmad membantu untuk mengusir syaitan itu, meruqyahnya. Apa kata Imam Ahmad? Bawa saja sandalku ini, tunjukkan kepadanya. Sandalnya apa? Itu Imam Ahmad ya. Imam Ahmad, Masya Allah. Ditunjukkan, selesai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sandal yang digunakan oleh seorang alim besar, ahli ibadah yang takut kepada Allah. Jadi berpengaruh itu kan. Ketika masih hidup, begitu kan. Tapi kalau ketika sudah meninggal, sandalnya masih ada. Ditunjukkan nggak ada pengaruhnya. Kemudian setelah itu,
Nah, ini na'am ya. Artinya begini, jamaah sekalian, Allah ya tidak kehendaki itu supaya tidak dikultuskan kemudian. Ya, supaya tidak dikultuskan sandal itu. Ya. Nah, ini sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Abu Hurairah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Man lakita wara'a hadzal haid ya. Barang siapapun yang engkau temui dari belakang dinding ini, maksudnya dinding tadi ya, di sekitar perkebunan kurma ya, yang dia mengatakan la ilaha illallah mustayqinan qalbuhu, hatinya yakin. Nah, ini pembahasan kita. Hatinya yakin betul dengan kandungan la ilaha illallah, bukan sekedar di ucapan saja, tapi yakin dengan konsekuensi yang harus dia lakukan, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tawakal ya. Bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabasyirhu bil jannah. Kabarkan, beritakan kabar gembira bahwa ya, untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah. Jadi al-yakin ini jemaah sekalian ya, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Al-yakin ini ya, keyakinan ini ya, ketika ya, ada keraguan ya, yang masuk ke dalamnya, yakni ke dalam hati, maka tidak disebut keyakinan lagi seperti itu. Jadi yakin itu memang tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah surah Az-Zukhruf. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul tsumma lam yartabu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian hatinya tidak ragu sedikit pun, yakin dengan apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dia mengimani itu, itulah yakin ya. Jadi kalau ragu, itu bukan disebut yakin lagi ya. Seperti apa ya, orang-orang munafik, hatinya tidak yakin ya, terhadap Rasulullah SAW, lisannya saja mengucapkan. Makanya Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 1 ya. Wallahu yashhadu ya, annal munafiqina lakadzibun ya, sesungguhnya Allah dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah para pendusta ya. Karena hatinya ya, dicampuri oleh keraguan ya, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sahabat mulia Amr bin Yasir ya. Pernah dengar ya jemaah sekalian Ustaz ya, Amr bin Yasir kalau tidak salah, yang orang tuanya disiksa. Ini syahid pertama di dalam Islam. Naam, Amr bin Yasir kalau tidak salah. Naam, Amr bin Yasir ya, ketika dia dan orang tuanya diketahui masuk Islam oleh orang-orang kufar ya, ya, ditangkap dan disiksa. Orang tuanya disiksa di hadapan Amr bin Yasir ya, sampai akhirnya syahid. Kemudian Amr bin Yasir radhiyallahu anhu ya, dipaksa untuk ya, mengucapkan Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Akhirnya Amr bin Yasir ucapkan dan dia menangis jamaah sekalian. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut. Apa kata Nabi? Bagaimana engkau mendapati hatimu? Ya, mutmain, tenang. Maksudnya apa? Hatinya tidak goyah. Hatinya tetap yakin bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadahi. Dia masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya mengimani itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkannya, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang hal itu, ya.
wa qalbuhu mutmainnun bi iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya tetap dalam keimanan, yakin dalam keimanan. Nah, jadi kasus seperti ini ya sebenarnya merupakan opsi, pilihan jamaah sekalian. Ya. Kita lihat sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ya. Beliau disiksa habis-habisan, digencet tubuhnya ya, di atas padang pasir yang sangat panas ya. Dia mengatakan ahad, ahad, ahad ya. Dia tidak mau mengucapkan ya, Tuhan, Tuhan orang-orang kufar itu, berhala-berhala itu ya. Meskipun ya, nyawa taruhannya gitu kan. Sementara Ammar bin Yasir ya, mengucapkan itu tapi hatinya tetap tenang. Jadi ini pilihan sebenarnya, opsi ya. Bisa memilih ya, tidak mengucapkan itu ya, kemudian syahid ya, atau mengucapkan itu dengan dalam suasana yang terdesak ya, genting ini ya. Suasana yang sangat genting, yang mengancam nyawanya ya. Nah, maka kondisi ini ya, bisa diambil. Jadi diucapkan ya, kalimat kufur ya, yakni ucapan tadi kepada berhala, kepada Tuhan mereka, tapi hatinya tetap dalam keimanan. Nah, ini untuk menyelamatkan dirinya. Sama seperti sebagian orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ketika hendak ya, dibunuh ya, oleh para sahabat ya, dalam sebagian peperangan, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwanya. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Ketika seseorang ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka yang dihukumi adalah zahirnya ya. Jadi yang nampak, kata Nabi SAW ya, darah dan hartanya haram ditumpahkan dan dirampas. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Perkara hati itu Allah yang tahu. Nah, ada kasus sahabat bernama Usama bin Zaid kalau tidak salah radhiyallahu anhu ya. Dia sudah hunuskan pedangnya ya. Orang musyrik itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dia tusuk itu pedang ke tubuh orang itu dan meninggal. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi SAW marah. Dan Nabi mengatakan, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulangi oleh Nabi SAW. Ya. Maksud Nabi SAW itu, jangan dibunuh, diawasi. Ya. Diawasi. Kalau kemudian dia murtad, baru dibunuh. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, sudah terpelihara itu darah dan hartanya, haram untuk dirampas dan ditumpahkan. Ini Masya Allah. Nah, inilah jamaah al-yaqin ya. Pembahasan yakin. Nah, ya. Kemudian tawakal. Ini kita definisi dulu ya. Tawakal itu ya, bukan artinya pasrah ya. Tawakal itu artinya ya, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan ya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi ya. Baik dalam urusan ya, agar Allah mendatangkan manfaat atau agar Allah ya, menjauhkan dirinya dari madarat. Itu tawakal artinya. Jadi bukan berserah diri. Nabi SAW ketika mengikuti perang ya, Uhud, perang Badar ya, Rasulullah SAW ya, beliau memakai baju perang ya, memakai topi perang, terbuatnya bukan dari kain Pak, dari besi ya. Bahkan ya, pernah pakai baju perang itu sampai double ya. Karena itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setelah ya, usaha yang maksimal, setelah melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan, itulah tawakal ya. Jadi sebab-sebab itu kaitannya dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Sedangkan
Ya, tawakal, berserahnya hati kepada Allah, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah, bersandarnya hati kepada Allah, itu urusan keimanan. Ini Pak, urusan keimanan. Nah, maka jamaah sekalian, ya, tidak pernah didapati, ya, di zaman Nabi SAW, ya, juga para sahabat ketika berperang, mereka tidak menggunakan baju perang, ya, karena memang, ya, mereka melakukan tawakal dengan sempurna. Tidak ada istilahnya kebal tombak atau kebal panah begitu, ilmu kebal, tidak ada. Ya. Artinya jemaah sekalian, ya, Rasulullah SAW, ya, bahkan dalam beberapa zikir mengajarkan kepada kita. Insya Allah kita sudah hafal zikir ini, karena terambil dari Al-Quran. Hasbiyallah la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illahu, ya. Naam, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali, Pak. Ya. Di pagi dan di petang hari. Allah Subhanahu wa taala cukupkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, cukupkan, ya, urusan dunia dan akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itulah, ya, apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika, ya, dilemparkan ke dalam api, ya. Dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendapat kabar bahwa, ya, orang-orang musyrik akan segera menyerang kota Madinah setelah perang Uhud terjadi. Apa kata Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakin. Ya. Makanya tawakal itu lahir dari keyakinan yang benar. Ya. Orang yang yakin kepada Allah, ya, dengan sebenar-benarnya, maka dia akan sangat mudah, ya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, ya. Bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong, cukuplah Allah sebagai penolong, dan bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membacakan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW terkait dengan bab al-yaqin dan tawakal ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.